Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Muklisa Rahma dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme Inggris di Nusantara. Dimulai dari latar belakang. Tanggal 18 September 1811 itu dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Jenderal Lord Minto ini resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa. Pusat pemerintahan Inggris ini ada di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles ini menggunakan 3 prinsip. Yang pertama ini, kerja rodi dan penyerahan itu wajib dihapuskan dan digantikan oleh penanaman bebas oleh rakyat. Dan yang kedua ini, ada bupati sebagai pemungut pajak itu diganti lalu dimasukkan sebagai pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga ini, pandangan bahwa tanah milik pemerintah, jadi rakyat itu sebagai penyewa. Lanjut ke poin kedua, yaitu bidang pemerintahan. Raffles mengambil strategi untuk membina hubungan baik kepada para pangeran, para penguasa yang sekiranya itu membenci Belanda. Strategi ini juga dilakukan sebagai upaya menguasai Pulau Jawa untuk basis kekuatan menguasai juga Nusantara. Tetapi Raffles ini tidak tahu balas budi. Contohnya yang terjadi kepada Raja Baharudin di Palembang. Raja Baharudin itu sangat berjasa untuk Raffles, tetapi Raffles ini malah bekerja sama dalam menggulingkan Raja Baharudin bersama Raja Namajuddin. Pada waktu Raffles berkuasa di lingkungan dekat kesultanannya itu ternyata konfliknya itu belum surut. Raja Sultan tidak menerima kedudukannya sebagai putra mahkota yang diturunkan oleh ayahnya, yaitu Hamengkubuwono II. Lalu Raja Sultan itu mengirimkan pesan kepada Raffles untuk meminta tolong. Lalu Sultan Hamengkubuwono II berhasil diturunkan dan Raja Sultan menjadi kedudukannya itu menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Dan Sultan Hamengkubuwono III ini harus menandatangani kontraknya kepada Inggris karena telah berhasil membantunya. Saya akan membacakan isi kontrak Raffles dengan Hamengkubuwono III. Yang pertama itu, Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III dan Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. 2. Sultan Hamengkubuwono II dengan putranya Pangeran Mangkubuningrat diasingkan ke Penang. Dan 3. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Lanjut ke poin ketiga, yaitu bidang ekonomi. Raffles ini berusaha untuk melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi tetap saja tujuan utamanya itu bukan untuk Hindia, tetapi melainkan untuk kolonialnya itu sendiri. Kebijakan dan program Laudren yang dirancang Raffles tersebut erat pandangannya dengan status tanah itu sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah itu adalah salah satu pemilik tanah yang sah. Jadi, rakyat itu menjadi penyewa dengan membayar sewa tanah dari yang diolahnya. Pajak yang dibayar ini bisa berupa uang, tapi kalau kita tidak bisa membayarnya dengan uang, kita bisa membayarnya dengan beras. Kalau melalui uang itu, habis itu langsung ke kepala desa, lalu ke kantor residen. Tetapi kalau dengan beras itu langsung ke kantor residennya untuk mengurangi kecurangan. Saya juga akan membacakan jumlah pungutan yang disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah.
yaitu hasil sawah kelas 1 dibebani 50% pajak, kelas 2 40%, dan kelas 3 33%. Sementara untuk tegalan kelas 1 itu 40%, kelas 2 itu 33%, dan kelas 3 itu 25%. Jadi sebelum masuk ke poin akhir, saya akan menjelaskan atau menyebutkan fakta-faktanya tentang Raffles. Jadi Raffles itu seorang ilmuwan. Raffles juga sangat memperhatikan terhadap bangsa adat istiadat di Jawa. Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani. Makalah-makalahnya kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen. Bahkan begitu terkesan dengan Indonesianya, dengan segala budayanya, apalagi Jawa. Maka setelah pulang dari Inggris, Raffles kemudian menulis buku History of Java. Untuk merealisasikan buku itu, Raffles dibantu oleh juru bahasa antara lain Raden Aryo Notodiningrat. Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crawford sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of the East Indian Archipelago. Alhamdulillah kita ada di akhir. Lanjut aja. Jadi Raffles itu mengakhiri pemerintahannya di Hindia itu pada tahun 1816. Sebenarnya itu pemerintah Inggris ini udah nunjuk si John Fedal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 itu sudah diadakan konvensi London. Salah satu isi konvensi London itu adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya itu kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.